Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar dan materi tentang standar akuntansi pemerintah. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Julia Citra, NIM 062040512440. Dan perkenalkan, nama saya Naila Maharani, NIM 062050512448. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dengan bagan akun standar. Mari kita simak penjelasannya. Hubungan sistem akuntansi pemerintah pusat dan bagan akun standar diatur dalam PMK 213/PMK 05/2013 yang diubah menjadi PMK 215/PMK 05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat atau SAPP. PMK tersebut menyatakan bahwa Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat atau SAPP menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berarti, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat. Dan sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat ini erat kaitannya dengan bagan akun standar, karena sistem ini harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kira-kira apa ya definisi dari bagan akun standar? Yuk kita simak penjelasannya. Jadi, bagan akun standar ini berfungsi sebagai pusat sistem yang memfasilitasi aliran data dari seluruh proses, mulai dari penganggaran maupun akuntansi. Adapun aliran data dari seluruh proses yang dimaksud, yaitu tertera dalam slide selanjutnya. Nah, teman-teman, berikut ini adalah aliran data dari siklus akuntansi yang berpedoman pada bagan akun standar, yaitu jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dokumen sumber, dan kode akun.
Teman-teman, di sini ada juga definisi dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat atau SAPP. Menurut teman-teman, apa ya tujuan dari Bagan Akun Standar dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat? Mari kita simak pembahasannya. Penganggaran adalah proses dari sebuah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Nah, penganggaran berasal dari kata anggaran. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Anggaran negara memuat rencana pengeluaran atau belanja dan penerimaan atau pembiayaan suatu negara selama periode tertentu yang tertuang dalam APBN. Akuntansi yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan, yang berarti akuntansi di bidang keuangan negara, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik secara langsung maupun tidak langsung pada semua unit pemerintahan. Bagan Akun Standar memiliki dua prinsip dalam sistem akuntansi pemerintah pusat. Yang pertama itu digunakan dalam tahapan siklus APBN, dan yang kedua dapat dimutakhirkan. Prinsip yang pertama yaitu digunakan dalam tahapan siklus APBN. Maksudnya adalah Bagan Akun Standar ini digunakan untuk perencanaan, penganggaran, serta pelaporan yang dijadikan sebagai ujung dari siklus pelaksanaan anggaran. Prinsip yang kedua yaitu dapat dimutakhirkan. Berarti, Bagan Akun Standar ini dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah siklus dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yaitu APBN. Dalam APBN, yang siklusnya dimulai dari penganggaran atau perencanaan anggaran, APBN disusun dari RKAKL yang didasari dengan Bagan Akun Standar. Lalu, Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat mengatur pelaksanaan anggaran. Yang terkait di sini adalah DIPA, SPM, SP2D, dan MPN. Selanjutnya, di sisi pertanggungjawaban anggaran yang terkait di sini yaitu sistem akuntansi BUN, sistem akuntansi berbasis akrual atau SAIBA, dan SIMAK BMN. Dan di sisi pengawasan ada e-audit.
Jadi dapat disimpulkan bahwa bagan akun standar sangat diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, mulai dari pengumpulan dokumen sumber, pencatatan, serta penyajian laporan keuangan. Nah, sistem akuntansi pemerintah pusat menggunakan bagan akun standar yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang berlaku untuk tujuan penganggaran serta akuntansi. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintah. Sebelum lanjut ke materi, apa sih pengertian dari standar akuntansi pemerintahan itu? Mari kita simak penjelasan berikut. Standar akuntansi pemerintahan memiliki beberapa basis penerapan. Yang pertama, basis kas, yang artinya sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas saja. Basis akuntansi yang kedua yaitu basis kas menuju akrual, yang artinya basis akuntansi ini dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh dengan cara menggunakan basis kas untuk pencatatan pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, dan menggunakan basis akrual untuk pengakuan aset, utang, dan ekuitas dalam neraca. Basis akuntansi yang ketiga adalah basis akrual, yang artinya metode pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dengan menggunakan basis ini tidak mempedulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas akan dikeluarkan. Pengakuan biaya pada basis akrual ini ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo. Nah, dari ketiga basis tersebut, basis akuntansi yang digunakan oleh laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Sedikit informasi, sebelum tahun 2003 sampai dengan tahun 2003, standar akuntansi pemerintah menggunakan basis kas. Dan semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, standar akuntansi pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual. Nah, semenjak tahun 2015, Indonesia sudah mengimplementasikan standar akuntansi pemerintah menggunakan basis akrual dengan karakteristik sebagai berikut. Standar akuntansi pemerintahan diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang di dalamnya memuat PSAP atau Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut. Pada dasarnya,
Semua PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah dan di mana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada paragraf 28 Kerangka Konseptual PP nomor 71 tahun 2010 sebagai berikut. Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama yaitu Laporan Realisasi Anggaran atau LRA. Yang kedua, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau LPSAL. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, Laporan Arus Kas atau LAK. Yang kelima, laporan operasional atau LO. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas atau LPE. Dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama yaitu LRA, Laporan Realisasi Anggaran, yang artinya komponen laporan keuangan ini menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan, yang masing-masing akan diperbandingkan anggarannya. Yang kedua, yaitu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang artinya, komponen laporan keuangan ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir. Yang ketiga yaitu neraca, yang merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan laporan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, serta ekuitas pada tanggal tertentu. Yang keempat yaitu laporan operasional atau LO, yang artinya komponen laporan keuangan ini menyediakan seluruh informasi tentang kegiatan operasional entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban, dan surplus atau defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Yang kelima yaitu laporan arus kas atau LAK, yang artinya komponen laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Yang keenam yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang artinya komponen laporan keuangan ini menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus atau defisit LO periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. Yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan, yang artinya komponen laporan keuangan ini meliputi penjelasan, daftar rincian atau analisis data atas laporan keuangan, dan pos-pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Nah, dari materi standar akuntansi pemerintahan tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Standar akuntansi pemerintahan juga menjadi acuan untuk membuat peraturan dasar untuk perhitungan akuntansi pemerintahan. Saat ini, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia menggunakan basis akrual. Namun, masih ada beberapa akun yang masih menggunakan basis kas menuju akrual. Dan standar akuntansi pemerintahan disusun oleh sebuah komite yang dinamai Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Baiklah, itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.